tidak takut dengan suami, khususnya seperti itu. Nah, di titik-titik inilah sebenarnya fungsi laki-laki itu tidak berfungsi di hadapan istrinya. Berpengaruh ke sperma dan sel telur ya? Bukan berpengaruh ke arah sana, kejiwaan istrinya awalnya, ya ini kejiwaan istrinya disambut oleh Allah Ta'ala bahwa kamu tidak menghargai imammu kamu rendahkan, padahal imammu laki-laki. Jadi direndahkan berarti sepertinya imam itu, laki-laki itu adalah seperti perempuan dan dia seperti laki-laki. Makanya pada saat dia itu hamil disambut oleh Allah Ta'ala, gayamu yang seperti ini ditaruhlah di anak laki-laki yang dimana kamu punya prinsip bahwa suamimu itu di bawahmu, sehingga si anaknya ini tumbuh dengan seperti ada perasaan perempuan dia. Kalau anaknya lahir laki, jadi dominan perempuan jiwanya. Ya, dia sebenarnya kalau saya bukan jiwa sebenarnya ya. Kalau saya sebenarnya ini sebenarnya aslinya laki. Tetapi oleh Allah Ta'ala diizinkanlah makhluk itu masuk ke dalam si bayi ini, kemudian mempengaruhi sistem kinerja organ di tubuhnya. Berarti penyelesaiannya adalah bagaimana makhluk ini keluar. Ya, jadi ini seperti orang kesurupan sebenarnya. Tapi jiwanya yang terganggu itu Pak Ustadz ya? Ya, sama seperti kalau mamanya saya nangani orang skizofrenia, itu kan sebenarnya otaknya dihack oleh makhluk. Sehingga di sini ada yang bunuh anakmu, bunuh anakmu, bunuh anakmu. Ada yang bakar rumah, bakar rumah. Ada yang bunuh suamimu, ada yang bunuh istrimu, ada yang pukuli ibumu, pukuli ayahmu, bakar rumahmu, bunuh diri, ada mobil tabrak, itu banyak sekali kasus ya. Nah, itu sebenarnya otaknya dihack. Kenapa makhluk itu bisa ngehack? Nah, itu sebenarnya diizinkan oleh Allah Ta'ala karena orang tersebut cara berpikirnya sudah melampaui batas. Orang tuanya nih, orang yang dihack otaknya. Ini belum yang LGBT nih, belum yang gay nih, belum. Jadi itu hingga saya mencoba untuk membantu mendoakan kepada Allah Ta'ala agar makhluk ini dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Dulu orangnya salah begini, ya Allah ampuni, salah begini, ya Allah ampuni, salah begini, ya Allah ampuni, dan dia mau berubah, ya Allah, dia mau berubah, ya Allah, dia mau berubah, aku mohon kabulkan, amin. Selesai habis itu biasanya bulan depan saya tanyain, gimana ibu, gimana bapak, gimana mas, gimana mbak. Banyak yang alhamdulillah sudah hilang suaranya Ustadz, alhamdulillah. Itu dengan catatan si penderitanya itu memang mau bertekad sembuh. Benar. Nah, itu kuncinya seperti itu. Makanya harus mau bertekad sembuh. Nah, kalau unsur gay ini dia sudah merasa happy, merasa senang gitu, merasa gurih dengan melakukan itu, ya saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi walaupun dia pernah merasakan gurihnya itu, tapi dia tetap akan bertobat kepada Allah Ta'ala, ya saya akan bantu. Tapi jangan diulang ya, gitu kalau saya. Nah, biasanya seperti itu. Insya Allah kalau memang orang-orang gay ini paham dan doanya juga jelas, yang dimohonkan ampunan apa? Bisa aja ibunya, kalau kasus ini dari ibunya. Kalau kasus dari ayahnya bisa. Loh, kok bisa gimana? Ayahnya takut sekali sama istrinya. Lemah. Seperti itu, lemah dia. Jadi takut sekali. Nah, di titik ini Allah hanya melihat ini suami nggak bisa jadi imam. Akhirnya diberikanlah, Allah diizinkan dia punya anak laki-laki ya kayak cewek. Fisiknya laki-laki, badannya gede kayak kamu tuh, tapi perilakunya kayak wanita. Perilakunya sebagian kayak wanita seperti itu. Ada Ustaz, badannya gede, di rumah itu dominan, ini laki nih, tapi kalau di luar kayak perempuan.
Nah ya itu. Nah ya itu. Oh gitu. Bisa. Di rumah dominan, istrinya kalah. Dominan itu karena apa? Karena dia menyembunyikan aslinya yang memang perempuan. Jangan istrinya nggak tahu ya. Bisa, karena dia kan nggak ingin ketahuan dia. Mana ada pencuri itu ngaku di depan kantor polisi, Pak saya pencuri, kan nggak ya, garang juga lah. Kan itu ya. Makanya disembunyikan itu. Iya seperti itu. Nah, di titik itu dia hanya menyembunyikan sifat aslinya. Nah dia kalau di rumah ya pusing dia pasti. Karena dia nggak jujur dia, nggak jujur, pusing. Bisa aja muring-muring di rumah, sering muring-muring sama istri nggak? Hal lain. Kamu sering muring-muring sama istri nggak? Sering. Nah, karena kalau itu tadi di rumah itu pusing. Kalau di luar enggak. Happy. Kalau orang-orang yang gay itu apa mereka tahu kalau itu memang bukan dirinya itu, Pak Ustadz ya? Nah itu kan orang yang mulai sadar. Iya. Tapi kalau dia sudah bilang gurih itu kan nggak ngerti. Mencari kepuasan di situ kan nggak bisa di ini. Tapi kalau memang dia paham hari ini, mudah-mudahan kalau orang-orang yang memang diberi daya oleh Allah Ta'ala, inilah salah satunya. Doakan orang tua yang mana nih? Ya ibu, ya ayah yang menurunkan karakter dia yang seperti itu dari mana? Dilihat aja nanti. Oh iya ya ibuku sering tidak menghormati ayahku. Nah berarti di ibunya. Artinya si anak ini mendoakan. Nah mendoakan ibunya, bisa mau dilihat. Kayaknya ayahku memang kayaknya penakut sekali sama ibuku. Di ini nggak mau, ini nurut-nurut kayak bukan laki-laki. Nah didoakan ayahnya. Kalau memang dulu ayahnya itu tidak seperti imam pada umumnya, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Jadikan ayahku soleh, jadikan ayahku soleh. Kalau itu dari ibunya yang sering rendahin suaminya, ya seperti itu. Atau ada lagi. Jadi apa namanya? Ibunya tahu dia kepingin punya anak perempuan, kemudian hamil, kemudian dia itu tahu anak laki-laki, dia di luar ngomongnya begini, aku tuh pengennya sebenarnya anak perempuan, nggak pengen anak laki-laki. Itu ngomong dalam kandungan. Nah itu sumpah namanya. Bisa juga itu. Bisa, dan beberapa kali saya menangani ya seperti itu salah satunya. Jadi jiwanya perempuan. Akhirnya dititipkanlah oleh Allah Ta'ala jiwa di luar laki-laki, yaitu perempuan yang dominan, karena ibunya ngomong sebenarnya saya nggak ingin anak laki-laki, saya inginnya perempuan. Padahal dia sudah tahu dia laki-laki. Jadilah anak laki-laki yang jiwanya perempuan, seperti itu. Jadi dia pengen anak perempuan, sudah lahir pun dipakein rok kecil-kecil, lucu. Dia bilang lucu, tapi apa yang dikerjakan si ibu ini menjadikan kesalahan di dalam syariat agama Islam, sehingga itu tetap menjadikan dosa di hadapan Allah Ta'ala, dan si anaknya ini nanti ya seperti itu. Makanya ini harus kita pisah istilahnya. Kalau istilahnya ini benang ruwet, harus pelan-pelan kita udari, kita apa namanya? Kita benahi, bukan dibenahi, kita cari solusinya dari yang ruwet. Tapi insya Allah ini mudah-mudahan bisa menjadikan gambaran. Dan dalam berdoa tidak bisa sekali dua kali, harus serius. Iman itu harus kuat. Redek yang jika melihat laki-laki itu deg-deg, saya bilang itu dajjal. Dajjal yang mengajak untuk seneng dengan laki-laki itu dengan deg-deg. Nah, merasa orang normal dikira dia jatuh cinta, padahal dia tuh diajak aja sama Dajjal yang ada di dadanya. Insya Allah seperti itu, karena sudah banyak juga yang diizinkan oleh Allah Ta'ala normal, maka saya bisa cerita. Memang kita tidak usah melaknat, tapi cari jalan keluar. Ya, mudah-mudahan ini manfaat bagi sedulur yang lain. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan kita terhindar dari kasus-kasus seperti yang tadi kita bicarakan. Na'udzubillah min dzalik. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.